Sholli wa sallim iman alamada. Sholli wa sallim iman alamada wal ali wal asqa biman qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur semua dimanapun berada, alhamdulillah semoga semuanya sehat-sehat selalu. Begini lur, jadi rupanya banyak bener teman-teman kita itu yang belum percaya dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Jadi walaupun sudah berjalan sekitar 100 tahun lebih, masih banyak juga orang-orang yang percaya kalau para Habib Alawi yang ada di Indonesia ini dzurriyyah Nabi, bahkan kadang-kadang tanpa didasari ilmu, cuma percaya aja dari berita-berita selama ini. Mereka kadang-kadang membantah apa yang kita utarakan, dan kita dengan sabar menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka-mereka ini bukanlah dzurriyyah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal kita menghormati habaib yang alim itu enggak masalah, memang itu dianjurkan. Tetapi yang dimasalahkan itu bukan masalah kita enggak boleh mencintai, enggak boleh mengikuti, itu bukan masalah itunya. Tapi masalah kalau masih dia ini menganggap bahwa dirinya mati-matian mempertahankan keyakinannya bahwa mereka ini adalah cucu dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kita harus terus-menerus secara pelan-pelan ngasih tahu, ngasih info kepada sedulur-sedulur kita yang selama ini mungkin belum pernah mendengar dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Karena memang walaupun berita ini sudah lama, tapi mereka belum tentu juga pernah melihat YouTube atau dengar-dengar kabar ini. Tapi yang mereka tahu hanya sekedar mungkin sholawatan Habib-Habib yang merambah di pelosok-pelosok Nusantara. Jadi ini ada video bagus yang sepertinya mewakili orang-orang yang masih mempercayai bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini adalah cucu Nabi Muhammad SAW dan pantas tidak untuk digunjingkan masalah nasabnya, karena pembahasan mereka ini selama ini kan kelihatan glamor, pakai sorban, pakai jubah, kemudian sholawatan, halus tingkah lakunya di hadapan mereka-mereka ini, saling senyum dan seterusnya. Jadi ini adalah video jawaban untuk mereka. Tolong disebarkan kepada teman-temannya yang belum pernah tahu tentang berita ini. Oke, kita lihat. Makanya siapapun saya selalu tegaskan, kalau ada orang yang bisa bicara ilmiah kayak gini, tak undang guys. Jeluk ragat piro tak ragat ini ngojo kemaki, misalnya kudu private jet gitu. Saya siap ini. Loh, bodohnya pondok pitutur luhur kan di Nasrul Ilmi gitu kan. Kita kan penghamba ilmu. Lah siapa berani sini gitu loh. Minta amplop 15 juta gak apa-apa. Alhamdulillah Kiai ndak pasang tarif ini. Saya agak sebel karo Kiai karo mau balik atau Habib sing pasang tarif. Akhirnya orang melarat-melarat ini gak kuat apa jenis ramoke. Betul gak ini? Ruwet pokoknya ini gitu. Loh nek ono sing antitesis dari Kiai Imad, Bu Habib, Bu Jawa, Bu Encik. Kalau di sini orang mengenai mau Jawa ngenten iki ngarani wong Arab itu Encik. Bu Encik, Bu Jawa, Bu Cina, Bu Londo, Bu Arab tak ragati. Misalnya omahe Jordan tak tukone tiket tak golekne hotel sing apik nek ra gelem turu ning kene. Saya tantang ini semuanya ya. Baik di YouTube kan di live radio lagi. Urip radio lagi. Urip radio urip, YouTube ya urip. Ini tantangan terbuka neng pitutur luhur. Oke, tantangan terbuka. Jeluk amplop genah-genahan rapopo. Misalnya amplopnya 50 juta gak apa-apa. Oke, siap boten? Siap ya. Tapi jangan rusuh loh ya.
Jangan rusuh dan jenengan siap berjuang. Ojo istilahnya ora wani membela kebenaran. Betul? Betul? Nah, lanjut Pak Yai. Ngapunten lagi yo. Ya. Pati adab. Bagus ini. Mungkin yang lain ya, coba. Mungkin ada yang nanya yang lain. Monggo. Ini mic-nya. Pakai mic, Pak. Mana panitianya nih, tukang nganterin mic? Itu ada aja. Satu berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang muslim yang mungkin masih awam masalah Habib, Syekh, dan Syarif itu. Tapi saya sebagai seorang muslim, saya sangat menyesal kalau ada seorang yang mempertentangkan antara Habib, Syekh, dan sebagainya. Karena apa? Semua itu dasarnya Al-Quran dan Hadis. Semua umat Islam adalah intinya husnul khotimah. Kalau sudah kita berdasarkan Quran, hadis, kiblatnya sama, apa tentangkan? Entah itu dari Habib, dari Syekh, dari Syarif, saya kira ada masalah. Kok itu bagi saya sebagai seorang muslim kok malah remeh sekali orang yang mentangkan antara turunan itu kok. Saya kira kok tidak baik itu bagi saya sebagai orang muslim. Itu kalau didengar oleh orang non muslim itu malah sebagai bahan candaan itu. Oke, karena maaf, itu sudah Habib itu sudah luar biasa, penggemarnya luar biasa. Dia menyebutkan agama-agama Allah di muka bumi ini. Kenapa dipertahankan? Bahkan cuma tes darah dan kayaknya itu bagi saya tidak baik untuk orang muslim. Yang kedua, kalau toh itu benar-benar bukan keturunan Nabi, why not, apa salahnya dia menjabarkan agama Islam untuk upah Islamiyah, untuk persatuan bangsa? Kenapa dipermasalahkan? Yang ketiga, orang yang mempermasalahkan itu tujuannya apa? Memecah belah atau untuk seakan golongan dia sendiri? Kalau untuk golongan sendiri, apa gunanya kita bercerai-berai karena bertangan untuk tes darah sekalian? Itu bagi saya orang muslim yang ingin saya terjun mati kudus khotimah, bukan untuk bertahan seperti ini. Ya, bagus. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya setuju bahwa seluruh umat Islam itu harus mempunyai hak yang sama dalam kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam, bahwa kami telah memuliakan seluruh anak Adam. Dan ini yang sedang kita perjuangkan, bahwa tidak ada kaitan kemuliaan di hadapan Allah dengan keturunan. Kalaulah selama ini orang itu sudah mulia dengan ilmunya, dimuliakan oleh masyarakatnya, tidak melihat keturunan siapa dia, kalau dia punya ilmu wajib dimuliakan. Kalian setuju Pak ya? Nah, masalahnya sekarang ada orang yang mengaku keturunan Nabi mengatakan bahwa secara dat mereka sudah berbeda dari orang lain, bahwa kalaupun mereka bodoh, mereka mabok, mereka lebih mulia sendalnya dari kepala kiai. Dan ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam, mereka menyebarkan Islam di mana? Yang sekarang mengajarkan bisa selawatan. Tapi yang menyebarkan Islam kan Wali Songo. Wali Songo itu adalah keturunan Nabi, bukan dari Baklawi. Tapi diakui oleh mereka dalam kitab mereka tahun 1984 bahwa Wali Songo keturunan Baklawi. Tidak ada manuskrip yang memperkuat itu. Bahkan kitab-kitab manuskrip yang sekarang ditemukan mengatakan Wali Songo bukan keturunan Ba'alwi, dia keturunan Al-Ghazini, Al-Musawi, juga dari Al-Jailani. Mereka datang itu baru 4 generasi paling. Tahun 1800 ketika Hadramaut lagi kurang makan. Di dalam bukunya Jajat Burhanuddin dikatakan negara Hadramaut, ini provinsi Hadramaut, tidak bisa memberi makan seluruh penduduknya. Dia hanya bisa memberikan makan 30% penduduknya. Makanya dicarilah daerah-daerah yang subur agar manusia itu kan punya perut, dia punya mulut, harus makan. Maka dicarilah tempat-tempat yang subur. Di antaranya dia pindah ke Indonesia. Itu kayak misalnya Ustadz Wafik Segaf itu baru 3 keturunan ada di sini. Kakeknya baru tahun 1914 pindah ke Indonesia. Sekarang 2024, baru berapa puluh tahun. Yang lainnya Usman bin Yahya itu tahun 1830-an sudah ada di sini, itu lebih tua.
Yang lain itu yang banyaknya itu tahun 1901 sampai 1943. Nah, di Indonesia ini itu sudah mayoritas Islam. Maka kalau dikatakan mereka menyebarkan Islam di Indonesia, itu terbantahkan oleh kesimpulan sejarah, di mana sejarah versi Hamka mengatakan abad ke-7 ke-8 kita sudah banyak yang Islam, tetapi tidak semasif pada abad ke-15 ke-16 di zaman Wali Songo. Jadi yang paling banyak menyebarkan agama Islam di Indonesia itu terjadi pada masa Wali Songo. Sebelumnya sudah ada Syekh Bentong, Syekh Hasanuddin di Kerawang, tapi tidak semasif Wali Songo. Kenapa Wali Songo itu berhasil? Karena Wali Songo bukan hanya ulama, juga mereka adalah pemerintah. Oke, Pak Yai, ini karena mungkin antara penanya dengan panjenengan ada istilahnya cara sudut pandang yang berbeda, maka sore hari ini masih ada, maghribnya kan masih lama ini, jadi saya jam 5 kurang seperempat, maghribnya jam 6 lebih kan. Itu saya berusaha jadi moderator lah kalau panjenengan semua setuju gitu. Jadi biar penanya ini puas. Mungkin dalam pandangan saya yang ditanyakan penanya ini, kok dadak gegeri Pak Lawi gitu ya Pak Rukianto kira-kira. Kok dadak digegeri? Toh kan di sini Habib-Habib itu jasanya banyak. Ada Habib ada Habib Syekh, ada Habib Novel, di sini ada Habib Soleh Al-Jufri. Di kampung ini pun ada almarhum Habib Soleh tapi bukan Al-Jufri, Mbah Harun. Jadi jasa mereka itu banyak walaupun belakangan. Di sini ada ulama namanya Syekh Hasan Tafsir, wafatnya 1911. Habib Mbah Harun datang baru kemarin sore. Kebetulan sudah wafat. Habib Soleh Al-Jufri datang di sini tahun 2000. Anak saya yang dongani, yang akikoi Habib Soleh Al-Jufri. Karena beliau memandang mungkin dadak digegeri Pak Lawi ngopo wong ning kene wis dakwah kok. Kira-kira gitu Pak Rukianto ya. Nah, ini jawabannya gitu Pak. Monggo jawabannya bagaimana gitu. Iya, jawaban saya adalah kalau menyebarkan pertama kali tidak. Kalau yang menyebarkan pertama kali adalah kalau beliau itu ngomong menyebarkan. Menyebarkan dalam pengertian pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia tertolak. Karena sejarah tidak mengatakan seperti itu. Kalau mereka dari sejak pertama kali datang ke sini, kemudian karena mereka pinter, kemudian ngajarin agama, bisa. Kebetulan baik orangnya, alhamdulillah. Tapi ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin lihat di YouTube, bagaimana dari keluarga Mbak Alwi ini ada yang mengatakan kalau tidak menjadi muhibbinnya Mbak Alwi tidak akan dapat syafaat Nabi. Ya betul, saya juga diancam gitu ya. Pokoknya nek pitutur lur melu kayak imat gak bakal oleh syafaatnya Kanjeng Nabi. Kalau tidak percaya Habib itu cucu Nabi, maka tidak akan barokah. Saya sudah dikafirkan. Oh malahan tambah ekstrim ya. Iya, sudah. Saya sementara kalau kita bicara nasab, ya nasab itu tadi berita itu mahtamala sidqa wal kadhiba, dia bisa benar bisa salah, dan saya dapat membuktikan Pak Rukianto bahwa nasab mereka itu salah, nasab mereka tertolak, dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati, bukan karena dia turun Nabi, karena ulama, karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kita baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah, termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan Hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, santri Peloso, santri Sidogiri, santri-santri pondok pesantren salaf yang bisa memahami agama dengan benar hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama harus baca Fathul Qorib.
Ihya Ulumuddin, apa namanya, Sahih Bukhari. Ada kan Pak Alwi itu kalau bulan Rajab atau bulan apa itu mengadakan khataman Bukhari. Khataman doang, tidak baca kitabnya. Khatamannya iya, tapi tidak baca kitab Bukhari. Nah itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk, ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertaubat. Ayo kita sama-sama bangsa Indonesia, seuyunan, semuanya pun bisa menjadi mulia. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga. Tidak mesti dia harus jadi muhibbinnya Pak Alwi, dia harus bisa masuk surga baru. Tapi siapapun yang bertakwa kepada Allah, dia yang bisa untuk merasakan nikmatnya surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Para kiai. Pak Rukianto sudah ya? Sudah ya? Berarti Ben. Oh ya, coba. Karena ini nanti terjadi, mohon maaf, beliau kan juga istilahnya sesepuh di sini. Nanti kalau sampai ini terjadi sesuatu, khilaf dan lain sebagainya, kalau cara pandangnya sudah berbeda, nggak akan ketemu ini. Tidak apa-apa, agama itu dari dulu berbeda kok. Oh gitu. Iya. Tadi ada satu lagi, Pak Rukianto, monggo. Nah, Karena begini, Pak Rukianto, kenapa saya mengatakan tes DNA sekarang-sekarang? Dulu enggak, ini sudah setahun 7 bulan, saya tidak ngomong-ngomong tes DNA. Karena ketika sudah kita ungkapkan kebenaran melalui kitab, melalui sejarah, melalui standar ilmiah yang universal, mereka tetap mengaku, ngotot, marah, mencela, mencaci saya. Kemudian tetap mengatakan saya turunan Nabi dan kamu adalah begal nasab. Oke, kalau masih kekeh mengaku turun Nabi, ada cara lagi, yaitu tes DNA itu. Kalau sudah benar-benar itu terjadi friksi yang diametral, tidak ada penengahnya, hakimnya ada, yaitu tes DNA. Dan ini kalau dibawa ke negara, ujungnya pasti tes DNA. Karena ketika Mario Teguh berbeda pendapat dengan anak dan istrinya, kata istrinya yang sudah dicerai itu bahwa anak ini anak Mario Teguh, kata Mario bukan, dia takut sama istri yang sekarang kan. Akhirnya anaknya tes DNA, Mario Teguh tes DNA, dan ditemukan tes DNA-nya betul bahwa anak ini, Danang apa siapa itu, adalah anak dari Mario Teguh. Jadi ketika terjadi friksi, ta'arud yang tidak bisa diselesaikan, maka salah satu-satunya cara adalah tes DNA. Friksi, mohon maaf, friksi ini orang awam nih, friksi belum paham apa artinya gitu. Nah, gitu. Ya terjadi perbedaan pendapat. Gitu. Mungkin ini teman saya Alia. Diskusi itu sendiri. Ini saya dulu juga berpikir seperti panjenengan. Kenapa bodoh-bodoh Islami kira-kira. Tapi karena perkembangan pemikiran kita dan kita itu jari santri itu ngaji tanpa henti. Yang jadi persoalan itu bukan baik atau tidak baiknya. Habib yang baik juga banyak. Saya yakin, saya akui, saya Habib yang baik. Yang jadi persoalan di sini ya, beliau mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Satu, sebentar ya, jangan dipotong dulu. Ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan cinta kepada dzurriyyah Rasul itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti ini masuk disebut syariat agama Islam sing dicekel wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah syariat, itu mesti ada kitab sasaran syariat. Kecintaan kita itu sah kalau yang dicintai sah, kitabnya sah. Jenengan ibadah haji, Ka'bahnya harus Ka'bah yang asli. Ini saya asli. Jenengan tenggene Pak Waloyo muteri Ka'bah ini ping 1 juta lah. Tapi karena Ka'bahnya palsu, bisa nggak dikatakan haji? Ka'bahnya no gedangi itu ale. Karena ini syariat, kitabnya harus asli, dzurriyyahnya harus dzurriyyah asli dan meski terkonfirmasi secara ilmu nasab dan genetika. Karena genetika ini jalan terakhir sebenarnya. Nasab saja dari penyelidikan ternyata. Problemnya ulama ini di sini supaya syariat wong
awake Ahlussunnah wal Jamaah tidak sasaran. Wis tiwas dicintai pol-polan jebur istri tetangga ngono lho. Akhirnya lho tiwas tak seneng pol-polan kok. Oke, saya kira sederhananya seperti itu. Oke, saya kira sudah ya dari Pak Ruki sudah. Oke Lur, begitu seru dan mencerahkan ya. Tapi ini sudah kesekian berapa kali Kiai Haji Madudin memberikan pengertian kepada orang-orang di wilayah-wilayah yang didatanginya. Semuanya jawabannya itu sama sebenarnya. Tapi mungkin karena banyak saudara-saudara kita ini yang belum tahu atau ngeyel, nah ini tetap ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Tapi tentu saja jawabannya ya seperti kemarin-kemarin di video-video yang lalu. Kiai Haji Madudin memberikan jawaban yang selalu sama dan masuk akal. Seluruh umat manusia ini di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan diukur dari anak siapa, nasabnya apa, tapi karena ketakwaannya saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit begitu Lur pencerahannya dari Kiai Haji Madudin yang ada di video ini. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sederek kula Islam Kristen Hindu lan Jawa, monggo ngelingono aja do rebutan bondo, nek wis sugih kok nggo apa. Bondo donya namung titipan, mula aja padha iman, sing nang kubur padha tangisan, yen omah rebutan warisan, direwangi kacok-kacokan. Jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima.